sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, al asatidzah wal masyayikh, wabil khusus Ustaz Haji Halimi, Ustaz Ahmad Rifai, dan tidak lupa Master of Ceremony MC, para ustaz pengajar Pondok Pesantren Jamiah Islamiyah dan segenap hadirin, dan lebih khusus ketua lingkungan kita Bapak RW Dasuki, segenap hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kita melaksanakan tawakufan, melaksanakan pemberhentian sementara pengajian malam Rabu Syarah Hikam yang biasa kita laksanakan. Untuk sementara ini kita tawakufkan. Barokahnya jamaah ini, barokahnya jamaah, maka insya Allah yang tadi tidak tahu itu jadi tahu karena berjamaah. Barokahnya jamaah juga yang tadinya tidak terangkat itu akan terangkat. Kalau kita jalan-jalan misalnya ke Sukabumi ke rumah Ustadz Omen, saya tahu ke rumah Ustadz Omen ini satu rombongan mau ke rumah Ustadz Omen, belum sampai ke sana ternyata ada warung makan. Belum ada Ustadz Omennya, masih di rumah, ada warung makan. Kebetulan ini warung makan kenalnya cuma sama Ustadz Kusoy, yang lainnya kagak kenal. Di situ lantaran kenal sama Ustadz Kusoy, ya kira-kira kita ini bakal dilayani nggak, bakal dikasih makan nggak nih kira-kira? Jangan ya, pasti dikasih makan. Ini barokahnya jamaah, barokahnya kita jalan bareng-bareng, yang kenal cuma satu tapi nanti yang lain ikut kebagian juga. Kenal itu bahasa Arabnya marifat. Marifat. Ya, husnuzon kita, optimisme kita dengan barokah jamaah ini, dengan barokah pengajian-pengajian ini, insya Allah ada satu yang nanti marifat, insya Allah yang lain diangkat. Amin. Kita yakin, saya juga yakin bahwa ustadz-ustadz sekalian, hadirin sekalian, ini baca sendiri, mutolak sendiri udah bisa paham itu. Udah paham saya yakin. Bolak-balik namanya Syarah Hikam. Cuma kan barokahnya itu tadi, kalau barang-barang, barokah barang-barang itu kalau yang tadinya belum terangkat tapi lantaran ada yang kenal duluan, maka insya Allah yang lain angkat. Tapi sih biasanya bukan satu saya bukan. Tetap ada ya prioritas usia. Orang haji aja kan yang usia dulu ya Ustaz Rifai ya.
usia dulu emang. Harusnya usia dulu yang kira-kira pantas siapa nih marifatnya. Jadi dilihat dari usia. Dan nanti kalau udah sampai rumah makan tadi itu yang ditawarin makan duluan pasti juga bukan Ustadz Kosoy. Pasti yang tuaan duluan. Nah kalau yang tuaan duluan, ya kalau yang nggak tuaan ya paling yang dikasih makan duluan gurunya duluan. Ya namanya murid belakangan. Ini barokahnya jamaah. Cuma nanti pada akhirnya semuanya akan dapat barokahnya jamaah. Itu kita bisa terangkat insya Allah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apa yang sudah kita pelajari dari malam Rabu ke malam Rabu tentang syarah hikam ini sebenarnya bisa diringkas dalam satu pembahasan. Ada satu makalah yang di juz pertama itu. Di juz pertama kita udah masuk juz kedua di syarah Ibnu Abbad An-Nafazi Ar-Rundi itu. Di juz yang pertama ini adalah satu inti dari ajaran tasawuf. Makalahnya itu Allah melarang kita mana'aka antadda'iya ma lil makhluqin afayubihu laka antadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarang kita untuk ngaku-ngaku punya orang lain. HP-nya Ustaz Sodik tapi kita akuin, boleh nggak tuh? Boleh nggak HP-nya Ustaz Sodik kita akuin? Nggak boleh. Mana boleh home credit, belum lunas, diakuin. Kalau yang begitu aja nggak boleh, hubungan sesama makhluk hablum minan nas, kita aja nggak boleh ngaku-ngaku punya orang lain. Apa iya kita boleh ngaku-ngaku sifatnya Allah? Allah yang Rabbul Alamin, Allah yang merawat, Allah yang memelihara, dan Allah yang menuntun, membimbing semua makhluknya. Artinya waktu kita ngaku-ngaku bahwa ini sholatku, ini ngajiku, ini ilmuku ya Allah, itu harus dihapus semuanya. Harus dihapus semuanya sampai benar-benar hilang dan kita tidak benar-benar merasa bahwa kita ini tidak bukan siapa-siapa. Kita ini tidak siapa-siapa dan kita ini bukan siapa-siapa. Sampai begitu, sampai pada titik nol. Orang Jawa bilangnya suwung. Suwung yang sepuluh ya. Nol, benar-benar pada titik nol bahwa kita nggak bisa apa-apa, tapi Allah lah yang bikin kita bisa ibadah, bikin kita bisa ngaji, bikin kita punya ilmu, jadi kita nggak apa-apa. Intinya di situ ajaran semua. Dari makalah yang pertama min alamatil itimadi alal amal, termasuk tanda-tanda dari bersandar kepada amal, terus sampai makalah yang terakhir itu intinya di situ, yaitu menghilangkan pengakuan kita atau aku kita. Kita ngaku-ngaku bahwa ini adalah kebolehan kita. Intinya di situ. Jadi sampai benar-benar kita hilang, benar-benar kita tidak merasa bahwa kita ini ada, kita ini bisa. Semua intinya di situ. Di makalah yang tadi saya sebutkan. Oleh karenanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan selain pesan dua, pesan takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, ditambah satu lagi yaitu at-tabarri minal hauli wal quwwah. Harus ditambah satu. Kita bisa melaksanakan sholat, kewajiban-kewajiban, kita bisa menjauhkan kelarangan-kelarangan. Jangan lupa yang satu, yaitu at-tabarri minal hauli wal quwwah, yaitu berlepas diri atau memurnikan diri, mengosongkan diri bahwa kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kebisaan. Allah yang punya kebisaan. Ini inti ajaran tasawuf yang ada di makalah yang tadi saya sebutkan. Kadang-kadang guru-guru sufi kita mengatakan mutu qoblaan tamutu, matilah kalian sebelum kalian mati. Gitu Pak RW. Serius apa tuh Pak RW? Matilah engkau sebelum engkau mati. Artinya merasa benar-benar walau kita hidup tapi merasa bahwa kita ini tidak bisa apa-apa. Allah yang bikin kita bisa. Semua makalah-makalah yang sudah kita pelajari inti ajarannya di situ. Ini yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga sedikit ulasan, emang lagi menarik-menariknya nih Pak RW. Lagi asik-asiknya ngaji udah tahu aku aja. Lagi enak-enaknya itu. Makalah yang terakhir yang kita baca kemarin Ustaz,
Istisyrafuka ayya'lamal khalqu, ya, istisyrafuka ayya'lamal khalqu dalilun ala adami sidqi ubudiyatika. Kalau kita pengen makhluk, pengen orang-orang tahu keistimewaan kita, ya kita punya keistimewaan ilmu atau kita punya keistimewaan ibadah, kita pengen dipandang orang, ini berarti kehambaan kita kepada Allah itu masih separuh-separuh, masih belum sempurna. Asal masih pengen dilihat orang, berarti itu masih nggak sempurna. Jadi harus bagaimana? Ya harus cukup pada Allah aja, pokoknya Allah aja. Cukup udah Allah yang melihat kita, cukup udah Allah yang mendengarkan kita, cukup udah Allah yang memperhatikan kita. Jangan cari perhatian yang lain. Salahnya kita kan kadang-kadang suka nyari perhatian yang lain, nyari perhatian sama bini, ya minta nanti minta dibikinin apa, nanti marah sedikit ya jadi ini, jadi berantem. Tapi kalau kita kembalikan, udah Allah aja, udah nggak bakal sulit hidup. Cukup Allah saja, cukup Allah yang mendengar, Allah yang melihat, Allah yang memperhatikan kita, cukup di situ saja udah cukup. Kalau kita udah bisa sampai tahap itu, insya Allah kita bisa sampai tahap itu, benar-benar merasa cukup saja Allah yang melihat, maka ini kita beribadah kepada Allah atas dasar cinta. Yang namanya cinta, saudara, cinta itu kan melayani, dan cinta yang sesungguhnya itu melayani tanpa perlu diketahui pelayanan kita kepada siapapun kecuali oleh orang yang kita cintai. Cie dong, cie. Cukup kekasih kita yang tahu. Jadi nggak perlu ditunjuk-tunjukin ibadah-ibadah kita, ketaatan kita, ngaji kita nggak perlu ditunjukin kecuali kepada Allah yang memang hikmah kita, memang pelayan kita hanya Allah saja. Jadi masa bodoh amat sama makhluk, nggak peduli dengan makhluk. Di bagian-bagian terakhir ini yang kita harus berlatih bahwa memang hasbiyallah, bahwa cukuplah Allah saja yang melihat saya, Allah saja yang memperhatikan saya, tidak yang lain. Merasa cukup hanya dengan Allah saja. Bahkan pandangan makhluk itu harus kita hilangkan. Kita harus menghilangkan pandangan makhluk dan kita harus cukup dengan pandangan Allah, biar Allah yang lihat saja. Dan kita juga harus meyakini datangnya orang-orang kepada kita, datangnya manusia mungkin karena keutamaan atau mungkin karena kelebihan kita, ini datangnya kan baru-baru, paling baru berapa tahun terakhir ini. Nah, kita lupa bahwa Allah itu datang kepada kita sejak kita wujud. Itu Allah datang kepada kita, artinya merawat dan melayani kita. Betapa setianya Allah, sedemikiannya cintanya kepada kita. Kita balik kanan begitu ada orang yang muja-muja kita. Ini yang jadi masalah atau yang jadi penyakit kalau kita kemudian lebih condong kepada makhluk. Dengan latihan-latihan seperti ini, nasihat-nasihat yang ada dalam Syarah Hikam dan al-barakah ma'al jamaah, keberkahan itu ada dalam jamaah, bersama jamaah, nasihat demi nasihat dan juga kebersamaan kita, insya Allah kalau satu ini bisa keangkat, yang lainnya bisa keangkat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, tentunya saya mohon maaf apabila pernah atau banyak mungkin ada penyampaian yang kurang pas, ada tutur kata, ada izin ya berminggu-minggu saya izin tidak ngaji, mohon saya dimaafkan. Dan insya Allah kita tidak berhenti ngaji sampai kiamat, kurang 2 hari terus, jangan berhenti ngaji. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.